Halo, perkenalkan nama saya Budianto, MPN 1651040. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai pilkada yang dilakukan secara serentak, yang dimana dilakukan pada tanggal 4 Mei 2020. Jadi pendapat saya mengenai kegiatan pilkada tersebut, menurut saya sebaiknya tetap ditunda karena melihat kondisi penanggulangan COVID-19 pada sampai saat dan detik ini, atau paling tidak sampai dengan Perpu Pilkada dikeluarkan pada 4 Mei 2020, menurut saya sangat tidak tepat untuk melaksanakan pilkada. Karena berdasarkan data yang ada, jumlah penderita dan kematian akibat COVID-19 ini masih sangat tinggi. Pemerintah masih banyak mendapat kritik karena keterlambatan dalam bertindak dan juga kesimpang siuran informasi dan koordinasi di lapangan, sehingga banyak protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat atau ditaati oleh masyarakat tersebut. Sementara pelaksanaan pilkada sebenarnya pada Desember 2020 seperti yang ditetapkan dalam Perpu Pilkada, hanya soal hari pencoblosan. Persiapan pilkada mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, maupun sampai kampanye berlangsung sejak pertengahan Juni 2020. Padahal pada Juni 2020, data COVID-19 ini masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Bila pelaksanaan dilaksanakan sejak Juni, dikhawatirkan data ini akan terus naik, tidak melandai seperti yang diharapkan dan sudah terjadi di banyak negara lain. Kemudian di sisi lain ada masalah keuangan juga, yang dimana kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini tengah menurun, sementara protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan pilkada tersebut, mulai dari perlengkapan sanitizer, masker, sampai validasi tunggu dan mencoblos yang harus dimodifikasi agar ada jarak memadai bagi para pencoblos. Pilkada sebenarnya tidak perlu dipaksakan untuk dilaksanakan pada 2020 ini. Salah satu alasan mendesaknya pilkada yang dimuat dalam Perpu Pilkada adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Walau tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Perpu Pilkada, menurut saya ada kekhawatiran karena ada masa jabatan yang sudah habis. Sementara itu, Pilkada 2020 merupakan salah satu pilkada yang dibuat secara serentak. Mengenai hal ini, sebenarnya Perpu pada Peraturan 1 tahun 2014 dan perubahannya telah mengatur mengenai adanya pelaksana tugas bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan untuk bupati atau wali kota, diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi Pratama sampai dengan pelantikan bupati dan juga wali kota. Perubahan pilkada menjadi serentak memang menimbulkan konsekuensi logis adanya kepala daerah yang masa jabatannya habis sampai dengan pilkada serentak berikutnya. Dengan demikian tidak ada masalah hukum di sini. Yang ada hanyalah kontestasi kepentingan politik di daerah. Padahal menurut saya nyawa masyarakat atau warga akan menjadi taruhannya. Kemudian telah mengkomplikasi berbagai topik hukum yang sering ditanyakan mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari kesehatan, bisnis, ketenagakerjaan, profesi, pelayanan publik, dan juga lain-lain. Jadi untuk dasar hukumnya berpatokan pada pasal 120 Perpu Pilkada, yang pada ayat 1 mengatur bahwa dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan
seluruh wilayah pemilihan sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan. Dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Untuk ayat 2, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Sekian dari pembahasan kasus mengenai saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih.